Selamat pagi para siswa sekalian. Sebelumnya terimalah ya salam pengajian umat. Om Swastiastu, tabah selamat lingkungan naratai, salam sujud kerendam melempang. Selamat berjumpa, bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita dalam rangka mengikuti pembelajaran ya, mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung ya, sebagaimana biasanya kita tatap muka secara langsung di dalam kelas, namun karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan ya, kita sedang dilanda oleh wabah atau pandemik COVID-19. Jadi kita harus mentaati protokol atau peraturan yang dikeluarkan, ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, dalam hal ini kita tetap belajar, tetap sekolah ya, tapi kita belajarnya dari rumah ya, belajar dari rumah. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar dari rumah, kita menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Jadi aplikasi Zoom Meeting Club yang kita gunakan. Terima kasih juga kepada para siswa sekalian ya, sudah bisa bergabung, bisa masuk ke dalam aplikasi Zoom ini, sebagaimana yang sudah Bapak bagikan linknya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau mengecek kehadirannya, tapi ini secara langsung ya, terlihat yang hadir dengan tidak hadir ya. Saya lihat semua hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Jadi terima kasih untuk semangat belajarnya, antusiasnya ya, mengikuti pelajaran walaupun dari rumah ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar ya, seperti biasa, belajar tentang materi mata pelajaran pendidikan agama Hindu ya. Sebelum kita memasuki atau mulai pembelajaran, langkah lebih baiknya ya, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita ya. Jadi kita wajib untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu, termasuk pada saat kali ini kita akan memulai pembelajaran ya. Untuk berdoa silakan ya, seperti biasa kita pembelajaran dalam kelas sudah ditunjuk masing-masing ya untuk memimpin doa memulai pelajaran, doa mengakhiri pelajaran. Bapak silahkan ya, satu orang untuk memimpin doa, yang lain mengikuti ya, silakan. Ya, terima kasih kepada teman kalian tadi yang sudah memimpin doa untuk kita semua ya, doa memulai pelajaran. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi ya, untuk pelajaran agama Hindu. Namun sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya ya tentang apa yang akan kita pelajari. Jadi untuk supaya lebih kalian memahami, supaya lebih jelas, tolong diperhatikan, disimak ya, apa yang akan Bapak jelaskan, apa yang akan Bapak sampaikan. Masing-masing nanti kalian lihat, kalian perhatikan di layar HP atau di layar laptop kalian ya.
Di situ akan Bapak sampaikan slideshow mengenai materi pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini ya. Jadi sambil disimak, sambil diperhatikan. Baik, silakan kita mulai ya. Kita masuk ke materi. Nah, di sini mungkin jadi bahan yang ingin jadi pertanyaan kalian, materi apa yang akan kita pelajari. Di sebelumnya Bapak mau memberikan kalian semacam tes ya, atau gambaran dengan berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar pertama ya. Nah, silakan disimak, diteliti dengan baik ya, itu gambar apa. Lalu ada lagi berikutnya ya. Nah, di situ ada gambar seorang resi dengan muridnya ya, atau siswanya sama. Nah, di sini mungkin ada sedikit gambaran untuk kalian ya. Setelah kalian memperhatikan gambar berikut, gambar yang disampaikan ini ya, mungkin silahkan ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan pada gambar tersebut. Ini ada hubungan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini ya. Silakan. Iya. Jadi ini adalah berhubungan dengan ya. Mungkin ini ada gambar terakhir, bisa kalian lihat, kalian baca di situ tulisan apa bacanya, atau menggambarkan tentang apa di situ. Iya ya, itu sebuah buku atau kitab ya, yang bertulis Weda, Sabda Suci, pedoman praktis kehidupan. Ini adalah gambar kitab suci Weda ya, gambar kitab suci Weda. Jadi kesimpulannya pada saat ini kita akan belajar tentang kitab suci Weda. Kitab suci Weda itu bab 1 kitab suci Weda. Mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Silakan disimak, diperhatikan apa yang Bapak sampaikan, Bapak jelaskan. Mungkin nanti setelah selesai Bapak jelaskan tentang materi ini, silahkan di akhir nanti ada, kalau mau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, kalau kita memang perlu ada diskusi, silahkan ya. Jadi silahkan disimak dulu. Jadi di dalam materi saat ini kita akan pelajari tentang kitab suci Weda. Nah, adapun tujuan kalian belajar tentang kitab suci Weda ini, yaitu yang pertama ya, setelah kalian pelajari kitab suci Weda ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan arti Weda ya. Jadi Weda itu ada artinya ya. Jadi kalian harus tahu, harus paham, dan harus bisa menjelaskan arti dari Weda. Lalu kalian bisa menyebutkan macam-macam Weda ya. Jadi Weda itu ada berbanyak macam ya, atau kelompok atau kodifikasi istilahnya. Jadi kalian nanti akan bisa menyebutkan macam-macam Weda. Selanjutnya yaitu terakhir ya, setelah bisa menjelaskan arti, menyebutkan macam-macam, lalu bisa memahami Weda itu adalah sebagai kitab suci kita agama Hindu ya. Jadi Weda adalah kitab suci agama Hindu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya.
yang akan kita capai pada saat ini setelah kalian mempelajari nanti ya. Kita masuk ke pengertian Weda ya. Bagian A, pengertian Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu dari akar kata pit yang artinya pit itu artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung di dalamnya tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya. Jadi Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau aparawidya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Tentang pokok-pokok ajaran Weda. Jadi bagian B ini pokok-pokok ajaran Weda. Jadi pokok-pokok ajaran Weda ini ada antara lain ya. Yang pertama sebagai tuntunan hidup manusia ya. Jadi dia sebagai tuntunan hidup manusia, pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalamnya, yaitu ajaran suci Weda itu berisi tentang aturan ya, aturan tingkah laku, larangan maksudnya ini supaya kita tidak. Nah selain itu Weda juga mengandung ajaran pokok tentang cara memuliakan Tuhan. Ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berbuat baik. Jadi kalau kita sudah tahu tentang ajaran pokok-pokok ajaran Weda itu, kita dimotivasi ya untuk selalu berbuat baik. Lalu pokok ajaran yang berikutnya adalah Weda itu adalah ajaran yang relevan sepanjang zaman. Jadi Weda ini sudah jelas ajarannya berlaku ya sepanjang zaman, karena Weda itu wahyu Tuhan, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya ya. Jadi Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan bagi umat manusia ya. Jadi itu pokok-pokok ajaran Weda. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda ya. Jadi ini nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Kalau tadi dia ajaran yang terkandung dalam Weda ya. Kalau sekarang nilai-nilainya. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam Weda ya. Weda sebagai wahyu Tuhan mengandung nilai yang universal ya. Jadi universal ini berlaku di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja. Adapun nilai yang terkandung dalam Weda itu banyak sebenarnya ya. Di sini antara lain, jadi bisa kalian lihat, kalian baca. Antara lain di sini ada pengorbanan, kebenaran, kasih sayang, kemurahan hati, sedekah, punya, bahasa Sanskertanya dana. Jadi bersedekah itu nilai-nilai terkandung dalam Weda ya. Ada keharmonisan, keindahan, persatuan, anti kekerasan, kewaspadaan, kesucian hati, kemakmuran, kebajikan, ada usaha, ada jasa baik, keramah tamahan, persaudaraan, keamanan, tugas, kewajiban, keberanian, profesi, tahapan hidup, kecerdasan, kesehatan, bakti, perkawinan, pendidikan, ya, bahasa, lalu ada seni budaya, ekonomi, pengobatan, fisika atau astronomi, ya, matematika, ilmu panah, ilmu dan cabang filsafat lainnya. Kalau kita lihat di sini ada 37 ya, tapi ini antara lain, banyak lagi sebenarnya nilai-nilai terkandung di dalam Weda. Ya. Di sini hanya antara lain saja. Ya. Jadi bisa kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam Weda itu sangat universal ya. Banyak dia berlaku, dan ini pun berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Jadi lanjut ya.
Weda ini ada kodifikasi atau pengelompokannya ya. Jadi di sini ada kodifikasi dan pengelompokan Weda. Mungkin di sini sambil kalian perhatikan kodifikasi atau pengelompokannya, karena Weda itu dia bukan hanya satu kitab ya, berbeda dengan dengan kitab suci agama lain. Di dalam Weda ini banyak sebenarnya, makanya perlu dikodifikasi atau dikelompokkan. Jadi Weda itu secara kelompok besarnya ada dua ya. Jadi di sini ada Weda Sruti, lalu Weda Smrti. Jadi ada dua. Weda Sruti ini adalah wahyu Tuhan, wahyu Tuhan yang diterima secara langsung. Yang menerimanya itu adalah Maharesi, bukan orang sembarangan. Jadi kalau Weda Sruti ini dia wahyu Tuhan yang diterima secara langsung, karena ditulis di dalam kitab ya. Jadi dia tergolong dalam Weda Sruti. Nah, kalau Weda Smrti dia ditulis atau disusun berdasarkan ingatan, smart ya. Smrti ini ingatan, berdasarkan ingatan. Ini bedanya. Kalau Sruti tadi dia wahyunya itu diterima secara langsung, ajarannya itu melalui wahyu yang diterima secara langsung. Kalau Smrti dia disusun berdasarkan ingatan, berdasarkan ingatan para resi, jadi dituangkan ke dalam buku atau kitab. Nah, secara garis besar itu ada dua, Weda Sruti dan Weda Smrti. Nah, ini dibagi lagi. Weda Sruti ini terbagi ya menjadi 3 kitab ya, tidak 3 kitab kelompok besar. Itu ada mantra, Brahmana, dan Upanishad. Dalam Weda Sruti itu ada mantra, Brahmana, dan Upanishad. Begitupun dengan Weda Smrti ya. Weda Smrti ini ada 2 golongannya ya, kelompoknya. Ada Upaweda dan Wedanga. Mantra ini lagi ya, merupakan bagian dari Weda Sruti ini, terbagi lagi ya, dikodifikasi lagi, diuraikan lagi ya. Di sini ada Rigveda atau Rigveda Samhita ya, Samaveda, Yajurveda ya, Atharva Veda. Jadi ini yang disebut dengan Catur Veda Samhita ya. Jadi 4 kitab Weda, kumpulan kitab Weda ya. Samhita itu kumpulan artinya. Jadi Catur Veda Samhita isinya ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda ya. Brahmana, kitab Brahmana sama ya. Di dalamnya ada juga Rigveda, tapi dia lebih spesifik lagi menguraikan tentang kitab khusus ya, itu disebutkan Aiteria dan Kausitaki ya. Jadi di dalam Brahmana itu ada Rigvedanya juga. Lalu ada Samaveda ya di dalam Brahmana, itu Tandya Brahmana. Lalu Upanishad ini ada Rigvedanya juga. Jadi di dalamnya ada kitab Arteria, Kausitaki, Nanda Bindu, Atma Prabada, Saubhagya, dan Bahwersa Upanishad. Samavedanya ada juga disebut dengan, di dalamnya ada Kena Upanishad ya, Chandogya Upanishad, dan lain-lain. Ini banyak. Juga ada Yajurvedanya, Kantawali, Taitriyaka, dan lain-lain. Jadi itu bagian-bagian dari Weda Sruti ya. Ini nanti akan diuraikan lagi, banyak ajaran dalam. Lalu Upawedanya apa saja ya, kitab-kitabnya. Jadi dia ada Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda, dan Norveda. Itu pula Wedanga ya. Jadi Wedanga ini ada Vyakarana, Siksa, Nirukta, Canda, Jyotisa, lalu ada terakhir Kalpa. Nah, itu
tentang kodifikasi Weda atau pengelompokan Weda. Jadi mungkin ini secara garis besarnya aja, atau secara globalnya bisa kalian lihat kodifikasi Wedanya. Kalau yang lebih spesifik lagi banyak ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kitab-kitab yang ada di dalam Weda itu ya. Nah, lanjut berikutnya, Weda juga ada sifat dan fungsinya ya. Ini ada yang tahu ya. Jadi sifat Weda, nah, di sini ada 5 ya sifat Weda. Yang pertama, tidak berawal. Kenapa tidak berawal? Karena Weda merupakan sabda Tuhan yang telah ada sebelum alam diciptakan. Tidak berakhir ya. Yang kedua, tidak berakhir karena Weda berlaku sepanjang zaman. Lalu yang ketiga, berlaku sepanjang zaman. Ini sudah jelas ya. Weda itu, sifat Weda itu berlaku sepanjang zaman, dari zaman manusia prasejarah, bahkan sebelum manusia prasejarah sebenarnya si Weda ini sudah ya, sampai zaman modern sekarang. Ini itu berlaku sepanjang zaman. Berikutnya fleksibel ya. Fleksibel ini artinya luwes, tidak kaku, namun tidak memiliki inti. Yang terakhir itu sifat Weda apauruseam ya. Maksudnya Weda tidak disusun oleh manusia. Jadi Weda itu bukan manusia biasa yang musuhnya, tapi melainkan diterima oleh para resi, yaitu melalui wahyu. Itu sifat-sifat Weda. Berikut fungsi Weda ya. Nah, fungsi Weda ini sudah jelas di sini sebagai sumber kebenaran, sumber etika dan tingkah laku, dan juga sebagai kitab suci kita yang beragama Hindu ya, digunakan untuk menuntun umat Hindu dalam usaha mencapai kesucian, juga sebagai sumber ajaran kebenaran, sehingga diutamakan oleh manusia di umat manusia di dunia ya. Jadi itu sifat dan fungsi Weda. Berikut, nah ini ada Saptarisi penerima wahyu Weda. Mungkin nanti pada awal tadi ada gambar Maharesi dengan siswa atau muridnya ya. Jadi itu hubungannya. Jadi Weda ini diterima melalui wahyu ya, lalu ditulis menjadi kitab ya, kitab suci. Nah, siapa Saptarisi tersebut ya, yang menerima wahyu? Mungkin ada yang tahu ya. Jadi Saptarisi itu dia sesuai dengan istilah atau namanya Sapta Resi. Sapta itu artinya 7. Jadi ada 7 resi sebagai penerima wahyu Weda. Jadi yang pertama resi Gretsemada ya. Jadi resi yang dihubungkan dengan turunnya ayat-ayat suci Weda, terutama Rekweda Mandala 2. Yang berikut yang kedua resi Wiswamitra ya, penerima wahyu Weda, ayat Weda Mandala 3. Berikut lagi resi Wamadewa ya, resi Wamadewa, beliau dihubungkan dengan ayat-ayat Mandala 4. Lalu resi Atri ya, resi Atri banyak dirangkaikan dengan turunnya ayat-ayat yang dihimpun dalam Mandala 5 ya. Yang kelima resi Bharadwaja ya, menerima Mandala 4. 6 resi Wasista menerima Mandala 7 ya. Yang terakhir resi Kanwa ya. Ini merupakan Maharishi yang ke-7 dan dipercaya sebagai penerima wahyu Weda dihimpun dalam Mandala 8. Nah itu 7 resi atau Saptarisi penerima wahyu Weda. Nah, mungkin kalian bertanya, kalau tadi resi penerima wahyu Weda ada 7 ya. Lalu siapa yang menghimpun dan menulis kitab suci Weda ini? Karena dari mereka ber-7 resi itu masing-masing menerima wahyu ya. Lalu
dihimpun lagi menjadi sebuah kitab. Kira-kira siapa yang menghimpun kitab suci Weda menurut kalian? Ada yang tahu? Ya, jadi yang menghimpun kitab suci Weda ini adalah Resi atau Begawan Vyasa, ya, karena Weda itu dipelihara pada zaman Dwapara Yuga, makanya sangat perlu adanya untuk dihimpun. Jadi yang menghimpun di sini adalah Begawan Vyasa atau Resi Vyasa, ya, yang disebut juga dengan nama Krishna Dwipayana. Beliau ini dibantu oleh siswa-siswanya, ya. Jadi ada 4 orang siswa yang membantu beliau dalam menyusun atau menghimpun kitab suci Weda ini. Jadi yang pertama siswa beliau adalah Bhagawan Pulaha, ya. Itu khusus menghimpun mantra-mantra yang dari Rigveda Samhita. Berikut Bhagawan Jaimini. Bhagawan Jaimini ini menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal dengan Samaveda Samhita. Lalu Bhagawan Vaisampayana, ya, yaitu khusus menyimpan mantra-mantra yang kemudian dikenal dengan himpunan Yajurveda Samhita. Yang terakhir, yang keempat, itu Bhagawan Sumantu, khusus menyimpan mantra-mantra yang dikenal dengan himpunannya sebagai Atharva Veda Samhita. Jadi itu Bhagawan atau Resi yang menghimpun, menyusun kembali wahyu yang diterima oleh para resi tadi, yang dihimpun, dibuat atau disusun menjadi sebuah kitab yang disebut kitab suci Weda. Jadi itu betapa besarnya jasa para maharesi dulu, ya, terutama seperti Bhagawan Vyasa yang sudah menghimpun kitab suci itu sehingga menjadi kitab ajaran yang menuntun kita dalam kehidupan ini, ya, itu kitab suci Weda. Demikian tadi paparan atau penjelasan, ya, tentang kitab suci Weda, ya. Bisa kalian perhatikan tadi di slide yang sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak jelaskan, ya. Mungkin silahkan kalau ada yang masih kurang jelas, yang masih kurang paham tentang materi tadi, ya, silahkan ditanyakan, kita diskusikan di sini, ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, kalau memang sudah jelas semua tentang materi tadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, sudah jelas dan bisa dipahami. Nah, untuk kesempatan kali ini, ya, supaya memperdalam pemahaman kalian, ya, untuk tugas latihan, ya, nanti akan Bapak bagikan di WA group, ya, untuk soal-soal latihan. Silahkan nanti kalian kerjakan, ya. Jadi di sana ada nanti Bapak bagikan lembar kerja, ya, lembar kerja peserta didik itu dalam bentuk Word. Silahkan kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada, ya, silahkan kalian isi. Jadi ada 5 soal, semua soal uraian, ya. Jadi silahkan dijawab, dikerjakan. Kalau sudah, nanti silahkan kalian kumpul, tidak kalian kirimkan kembali, ya, boleh melalui WA group atau langsung ke nomor WA Bapak, ya. Jadi Bapak harap semua kalian mengerjakan, ya, tanpa ada yang tidak mengerjakan, supaya nanti bisa Bapak nilai sampai di mana batas pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Untuk bahan kalian mengerjakan tugas itu ada, Bapak kasih petunjuk, ya, di situ. Yang pertama, ini sebagai bahan kalian belajar juga, ya, di rumah. Jadi ada yang pertama itu silahkan kalian buka link yang sudah Bapak bagikan, ya, itu ada link. Jadi langsung klik saja di situ
linknya akan terbuka nanti. Jadi di situ kalian download ya, ada buku teks pelajaran agama Hindu dan budi pekerti kelas 7 ya. Karena Bapak tahu kalian semua ada yang tidak punya buku teks pelajaran ya. Jadi bagi yang tidak punya buku teks pelajaran, silahkan nanti di download langsung ya, melalui link sudah Bapak kasih. Lalu silahkan buka bagian bab 1 kitab suci Weda, baca secara cermat dan teliti serta pahami. Dalam pelajari bagian bab 1 Weda itu, silahkan kalian kerjakan soal uraian yang sudah disampaikan ya, yang sudah dibagikan. Sebelum kita akhiri ya pembelajaran dari rumah saat ini, jadi Bapak mau berpesan kepada kalian semua ya. Yang pertama, tolong untuk tugasnya ya langsung dikerjakan. Setelah ini nanti langsung dikerjakan, secepatnya dikupul ya atau dikirim. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan situasi dan kondisi kita saat ini ya, dengan kita istilahnya dibatasi, tidak, kalau boleh itu tidak boleh keluar rumah ya, supaya kita tidak terjangkit virus COVID-19. Jadi Bapak berpesan kalian tetap semangat ya, jaga kesehatan ya, rajin-rajin berolahraga ya, dan juga jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, yang bergizi, yang sehat ya. Jadi supaya kita tetap sehat ya, tetap bugar ya, supaya tetap bisa melakukan aktivitas atau kegiatan kita ya sehari-hari, termasuk belajar seperti saat ini ya. Jadi itu pesan Bapak, tolong diikuti, ditaati ya. Mungkin sebelum kita akhiri, sebagaimana kita pada awal pelajaran tadi, kita awali dengan doa memulai pelajaran ya. Sekarang silakan ya, satu orang lagi untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran ya. Silakan satu orang ya, untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran. Doa mengakhiri pelajaran selesai ya. Jadi untuk pertemuan kali ini sama-sama kita akhiri ya dengan mengucapkan salam Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Sahe. Selamat pagi.